Halo, assalamualaikum. Jumpa di vlog. Pada kesempatan sore hari ini, Kopi Tani Vlog ingin berbagi tentang penanaman cabai dengan tumpang sari dengan sawi. Yang kemarin ada di nomor WA dari Sobat Tani, subscriber yang sudah menanyakan bahwasanya gimana caranya kok mau dibikin tumpang sari cabai dengan sawi. Nah, nomor WA-nya ujungnya 0400. Nah, jadi di Facebook juga banyak yang bertanya gimana kok bisa ditumpang sari, apakah tidak ada terganggunya dari sawinya. Nah, ini caranya seperti ini Sobat Tani. Saya tanamkan dulu yaitu sawinya. Nah, begitu sawi nanam rampung ataupun sudah selesai, nah, langsung nyusul cabenya. Ini saya mulai kasih tahu bahwasanya caranya seperti ini. Ini ada seperti ini Sobat Tani. Ini cabai, ini sawi. Nah, ini juga sawi. Nah, terus di tengah-tengahnya ini cabai. Nah, ini caranya yaitu saya bikin antara sawi ini dengan yang itu Sobat Tani, dengan yang ini jaraknya 60 cm. Nah, 60 cm. Terus tengahnya dilubang lagi. Sini ini plastiknya sudah bekas dua kali Sobat Tani. Nah, jadi tengahnya saya lubang lagi seperti ini. Artinya antara sawi dengan cabai ini jaraknya 30 cm. Karena apa? 60 dibagi 2. Nah, ketika sawinya sudah seperti ini contohnya. Ini kan kemarin tidak serempak hidupnya Sobat Tani. Karena apa? Karena dimakan reserspo. Tempat saya ini banyak sekali reserspo. Lebih-lebih kalau plastiknya plastik bekas. Ini bedengannya bedengan lama. Terus saya buka aja, saya kasih pupuk, langsung saya tutup lagi. Jadi jaraknya ini pertama kali jaraknya ini seperti ini. Ini tidak lama lagi sawi ini bisa dipotong Sobat Tani, karena sawi ini umurnya itu hanya kurang lebih ya 45 hari biasanya sudah bisa dipotong. Yang bagus sekitar 50 dan melihat 50 hari, melihat situasi kondisi tentang harga. Kalau sedang naik ya, kalau sudah sekiranya sesuai kita potong. Jadi seperti itu tadi jaraknya. Nah, jarak tanamnya ataupun sentiannya. Adapun jarak tanamannya ini Sobat Tani, kalau yang bagus ini punya saya ini kemarin jaraknya itu ada 20-an hari. Ini belum ada 1 bulan sawi seperti ini Sobat Tani. Jadi belum ada 1 bulan sudah seperti ini. Kalau yang bagus itu sekitar 15 hari jaraknya, belum sampai daunnya sangkup. Karena sawi ini kalau umur sekitar 25 hari, jarak 60 cm itu kalau pertumbuhannya bagus, ini sudah sangkup. Contoh yang ini tidak dimakan reserspo Sobat Tani. Ini tidak dimakan reserspo dari mulai tanamannya. Sobat Tani bisa tahu. Ini jarak 60 cm sudah kayak gini. Nggak bisa dipiak lagi. Ini aman dari reserspo. Dan sawi ini nanti saya bagikan juga bibitnya. Sawi ini saya tanamnya ya sudah umur sekitar 23 hari seraannya. Jadi masih muda banget, tapi bibitnya besar karena kemarin dalam pemupukan di seraan, menurut seraan Kopi Tani itu biasanya dalam nyerak itu sudah saya upload juga di video. Itu cepat banget pertumbuhannya. Nah, ini caranya seperti ini. Ini apabila sudah dipotong ini nanti Sobat Tani, dipotong langsung dicabut, dan tempat bekas dari sawi ini bisa kita untuk yaitu memberikan pupuk susulan. Untuk yang di sana masih ada separuh situ saya tanami Sobat Tani. Ini seperti ini bentuknya. Jadi jaraknya Sobat Tani sudah tahu jaraknya dibikin 60 cm dari sawi ke sawi, ataupun dari sawi ke sawi. Terus tengahnya dilubang lagi seperti ini, dibikin yaitu
untuk cabai. Ini semuanya saya bikin seperti ini, dan alhamdulillah cabenya karena sudah tanamannya pakai polybag, ini enggak pakai stres-stres sobat tani. Nah, mungkin sobat tani tahu ini kenapa plastiknya tidak saya lepas. Nah, ini untuk satu menghindari panas dari pinggir plastik ini. Keduanya yaitu untuk jangkrik, ya, bantu sedikit responnya. Untuk ketiga kalinya, apabila kita nanamnya pagi, bibit masih kecil, dia di dalamnya ini tidak roboh, ini sudah kuat sobat tani, dan dia hanya roboh layu sedikit, nanti jam-jam 3 sore itu sudah tegak lagi, dan seterusnya tidak akan lagi dia menyentuh plastik di sini sehingganya tidak mutung di daun-daunnya ini. Ini kalau pakai plastik yang sistemnya seperti ini. Ini plastiknya plastik polybag, ya, seperti untuk bikin keripik ataupun jualan keripik itu, yang ukurannya adalah 6x10. Ini seperti ini. Jadi polybag yang sudah terbentuk, di bawahnya rapat, harus dipotongi ujung-ujungnya dulu, sehingganya pada saat mau menanam ini dipotong. Tutorialnya sudah ada di video-video terdahulu. Alhamdulillah pertumbuhan sawinya ini yang aman dari resespo. Ini yang masih kecil-kecil ini sulaman sobat tani. Ini sulaman. Nah, ini termasuk dimakan resespo dulunya. Nih saya perlihatkan ini. Tapi kalau sawi ini asalkan dia seperti ini sobat tani, ini insya Allah 45 hari lagi ini sudah motong. Ini keadaannya sawinya seperti ini. Jadi kemarin sobat yang bertanya bagaimana caranya dan minta dibikinkan yaitu videonya untuk nanti bisa diikuti katanya. Jadi ini sudah saya bagikan, sudah saya bikin videonya. Mungkin ya diberi judul cara tanam cabai tumpang sari dengan sawi, ataupun entahlah, nanti pokoknya kita lihat situasi dan kondisi di dalam setelah saya upload nanti. Nah, adapun bibit sawinya tadi akan saya beritahu, ini merek dagangnya yaitu Sainan. Jadi kalau selama ini saya memakai bibit sawi dari Summer, ya, kemarin mutus bibitnya Summer. Nah, sekarang ada yang Sainan, juga ada yang lainnya seperti Top King. Tapi untuk benihnya Masya Allah ini banyak sekali, karena bijinya kecil-kecil, dan saya nyemai yaitu 2 bungkus itu sudah banyak sekali. Saya tanam di sebelah ujung barat sana juga. Nah, ini ada, tidak hanya di sini. Jadi itulah berbaginya saya. Terus untuk pengendalian hama ulat sobat tani, saya memakai ulate. Ini sebesar ini baru saya semprot sekali baru kemarin. Ini aja nggak ada ulatnya, dan itu untuk penjagaan aja. Yang di sebelah barat sana belum saya semprot. Jadi hanya sebagai penjagaan. Nah, insya Allah sampai panen hanya nyemprot 2 kali ini nanti. Nanti setelah mau ngekrop ataupun bola itu kita semprot lagi. Ya, pakai yaitu racun ulatnya saya memakai ulate. Prepaton juga bisa sobat tani. Jadi ataupun bahan-bahan yang di situ bisa membunuh ulat. Jadi banyak yang bahan aktifnya bisa membunuh ulat. Nah, mungkin ada yang bertanya tentang pupuk dasarnya. Pupuk dasarnya ini saya karena ini fokusnya untuk budidaya cabai, insya Allah nanti ya menghadapi bulan haji ini sudah jadi duit kalau berhasil, ya. Kalau sukses insya Allah sudah ngumpul. Jadi korban itu kalau ini nanti berhasil di dalam penanaman cabainya. Sementara ditunggu sebelum cabainya ngembang ataupun berbuah, kita bisa mengetahuinya. Nah, bisa mungkin untuk beli obatnya, pupuknya. Untuk pupuknya karena rencananya ingin
nanam cabai, maka ini saya pakai pupuk dasarnya itu adalah pupuk kandang, tai sapi, tai kambing, terus tai ayam saya banco jadi satu, saya tabur. Terus pupuk kimianya saya kasih Vertipos dengan Posca Plus. Jadi kalau sekelas untuk sawi ini sebenarnya modern, tapi sawi ini hanya numpang. Walaupun dia sudah makan dulu pupuknya, hanya numpang karena waktunya hanya berkisar 45 hari. Ini enggak nyampe 45 hari. Biar cabenya tidak kalah sobat tani, insya Allah akan saya potong. Lebih-lebih kalau harganya semakin naik gitu, ya mungkin enggak sampai maksimal banget. Kalau maksimal banget satu batang bisa 3 kilo sobat tani, jadi bisa lebih 3 kilo. Tapi ya yang ngarungi payah ya. Jadi melihat situasi harga, nanti kita dalam pemotongannya insya Allah saya bagikan lagi, dan insya Allah akan saya timbang itu jadi berapa kilo satu batang dari sawi sainan. Karena saya baru sekali ini nanam, tapi tetangga saya juga nanam, katanya bisa besar-besar. Makanya kemarin waktu cari bibit summer nggak ada, saya pilih ini. Ternyata kalau pertumbuhannya luar biasa ini sobat tani, yang tidak diganggu oleh resrespo. Dilihat mungkin sekitar 1 bulan aja berani motong kalau dipotong sebelum bertelur dengan putih itu, tapi masih ringan. Saya kira untuk apa dari tumpang sari sawi dengan cabai kemarin sobat tani yang sudah minta videonya, dibikinkan videonya, ini saya bayar. Terlepas nanti banyak yang nonton ataupun tidaknya, yang penting saya bisa berbagi yang memerlukan dari cara-cara saya, pengalaman saya di dalam berbudidaya. Adapun dosisnya pupuk kandang ini satu bedeng panjang 22 meter, ini saya kasih satu kereta dorong ataupun angkong, ada yang mengatakan kelenteng gitu. Pokoknya kereta yang bannya satu didorong itu satu kereta dorong itu penuh, terus saya taburkan di bedengan ini semuanya. Walaupun plastiknya bekas, tapi kemarin bedengannya juga tidak saya rubah, hanya saya buka plastiknya, terus saya gulung mulsanya, saya buka tengahnya kasih kasih pupuk yang tadi saya sebutkan, pupuk kandang dengan pupuk kimia, terus saya banco. Nah, ternyata selama ini sobat tani, ini sebagai ilmu, dibancau ataupun diaduk dengan yang tidak diaduk, itu pupuk itu ternyata setelah sampai di tanah bagus yang diaduk. Saya sudah bedakan, dan ini menjadi pengalaman yaitu sobat tani, termasuk saya sendiri. Bagi yang mau mengikuti monggo. Nah, itu ternyata bagus kalau diaduk daripada tidak diaduk. Saya kira untuk sore hari ini saya cukupkan di sini. Nah, nanti bisa kita lihat pertumbuh kembangan yaitu dari cabai ini. Saya baru rampung hari ini sobat tani nanam. Saya perlihatkan di sana, baru rampung hari ini. Saya perlihatkan dulu sobat tani. Jadi dikira ini sudah lama nanamnya cabai, ini belum ada 1 minggu ini sobat tani. Kebetulan saya polybag dan saya tanamkan dari kecil. Nah, ini sobat tani baru selesai hari ini, tadi sekitar jam-jam setengah 12 tadi selesai. Ini tanahnya masih seperti ini seperti ini. Jadi ini tanaman yang baru saja ditanam. Ini karena polybag seperti ini. Contoh ini sobat tani, ini kalau ini pasti dimakan jangkrik, juga pasti mati kena pas di sini. Tapi dengan dikasih plastiknya seperti ini, maka dia masih aman dan bisa untuk sandaran, dan ini tidak layu karena dia polybag sobat tani. Nah, ini seperti ini. Nah, tadi di sana sobat tani, saya tadi di dekat pondok sana, itu saya zoom dulu sobat tani. Nah, tadi saya di sini dekat pondok sini. Nah, jadi di situ tadi, nah, bagian situ. Kalau dari pinggir seperti ini jarang-jarang banget sobat tani nampaknya sawinya. Tapi kalau kita lihat satu persatu,
ini sudah mulai sangat menggembirakan. Jadi ini bukti bahwasanya hari ini baru selesai. Dan saya nanam cabai segini lebarnya, ini waktunya sobat tani itu mencapai waktu, menghabiskan waktu yaitu 3 hari. Jadi 3 hari setengah dengan tadi. Jadi kalau polybag memang agak lama dalam penanamannya, tapi itu tadi ketika sudah kita tanam, kita ya hampir bisa dibilang selesai di dalam penanaman itu karena tidak sulam-sulam. Tapi kalau jabutan ataupun tidak di polybag itu kita baru 3 hari setelah penanaman, nanti keliling sudah ada yang mati, sudah ada yang kerdil, ya ada yang layu, banyak yang dimakan binatang. Tapi dengan pola Kobe Tani, pengalaman yang Kobe Tani lakukan seperti ini, alhamdulillah ya ini bisa selamat. Nah, saya kira saya cukupkan di sini dulu sobat tani. Ini saya tadi di atas sana, di ujungan sana. Nah, ini baru kemarin penanamannya ini sobat tani. Ini masih tanah-tanahnya seperti ini. Jadi tadi tinggal ngerampungkan yang di ujung situ. Itu 3 hari setengah saya nanam selebar ini. Jadi mudah-mudahan ini bagus, nanti bisa kita bikin yaitu info-info yang lainnya ataupun saya berbagi tentang budidaya cabai ini. Kalau ini insya Allah bagus sobat tani. Untuk sekarang harganya sedang melejit. Saya panen di situ, nah, tidak begitu bagus, ya, sudah mau habis juga. Nah, jadi untuk yang ini videonya insya Allah akan saya bikin terus karena kebetulan ini tidak sangat lebar sobat tani, tidak lebar. Saya urusannya agak senggang. Ya, saya kira saya cukupkan di sini. Kembali lagi sudah saya bagikan tentang pupuknya kandang, pupuknya kimia, terus dosisnya. Nah, untuk ya, ulatnya ini kalau sekiranya kurang subur tanamannya dikasih pupuk daun kalau kita pas memberikan insektisidanya. Tapi ini dengan seperti ini sudah saya cukupkan. Kemarin hanya saya pakai ulate aja, tidak saya pakai fungi, tidak saya pakai apa-apa. Jadi hanya khusus untuk pembasmian ulat ataupun pengendalian, karena ini benar-benar masih mulus sobat tani. Daunnya benar-benar masih mulus, kecuali yang sisa-sisa dulu dimakan respo. Ini yang keluang-keluang ini enggak ada bibitnya lagi, tidak saya tanami sobat tani. Nah, biarlah karena cabainya sudah ditanamkan. Saya kira cukup di sini. Kalau memang apa yang Kobe Tani bagikan ini bagus, tolong di subscribe, dibantu untuk subscribe, karena dengan panjenengan semuanya mensubscribe maka ya insya Allah akan terbagi kepada banyak orang, ataupun ya mungkin ada manfaatnya untuk kita semuanya. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.